Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space, yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi sama gue Faisal. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Asik. Boleh dikenalin lagi nggak nih? Bro sekalian nih, boleh dikenalin lagi nggak nih? Halo, nama saya Temi. Nama saya Andri. Nah, siapakah mereka? Jadi di episode sebelumnya kita udah ke kebun. Kita udah ke kebun kopi punya mereka berdua. Dan di sini sejujurnya gue ngelihat kayak ada satu hal yang harus kita korek-korek nih hari ini. Gitu. Harus kita korek-korek nih ya hari ini. Ya selain mereka berdua ini selain punya kebun kopi di daerah Ciwidey, tepatnya di desa apa sih tadi? Desa Cisondari. Cisondari, dan juga mereka punya usaha properti. Nah, buat teman-teman di Dose of Inspiration and Tips ini pastinya kan bingung kan, nih gue gimana sih caranya ngekonsepin suatu bisnis aja itu udah ribet. Nah, mereka running 2 atau bahkan lebih. Kayaknya lebih deh. Oke. Ceritanya gimana sih sampai kalian tuh bisa running kebun? Asal muasal ceritanya. Gimana? Silakan. Jadi kalau kebun tuh kita awalnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan, bro. Ketidaksengajaan. Jadi kita lagi main nge-trail, kita main ke daerah kebun kopi yang sekarang kita lagi garap. Nah, di sana lagi istirahat lah. Ditawari, ini Pak ada kebun segala macam, karena mungkin melihat orang luar gitu kan, orang kota mau berinvestasi. Iya. Biasanya gue temuin lo ketemu gadis gitu nggak? Ketemu gadis desa gitu. Iya, kembang desa. Awal-awal gesang, bro. Gesang ya. Lama-lama mulai mencari ada juga. Terus akhirnya lo decide buat beli atau gimana? Awalnya karena kita tuh awalnya berawal dari kita ketipu sebenarnya sebelumnya. Jadi sebelum kita di kopi itu kita udah ngejalanin kurang lebih ada 10 bisnis kali ya, kurang lebih. Wow. Belasan bisnis sampai A sampai Z. Serius? Betul. Nggak pernah Berhasil semuanya? nggak pernah berhasil. Serius? Nggak pernah berhasil. Dan di situ kita posisinya minus, jadi otak untuk mencari way out tuh lancar, bro. Oke. Ada peluang kira-kira, wah ini bisa kayaknya nih Bisa kita. nih. Ada selang dikit sikat. Oke. Jadi awalnya nggak sengaja. Memang kan katanya orang kalau pengen hidupnya sukses harus ada power of kepepet ya, benar? Betul. Kayak lagi ujian aja ya. Ada satunya yang udah belajar. Betul. Terus dari situ akhirnya lu beli berapa luasnya di sana kebun? Kita tuh awalnya itu kita mau beli itu karena kita belum ngerti kan gitu. Nah, kita melihat nih kebun kopi itu kayaknya menarik karena waktu zaman itu coffee shop kan mulai menjamur tuh. Iya kan, coffee shop mulai menjamur. Kita itu kan maksudnya kita kan problem solver nih. Gitu kan. Orang-orang bikin coffee shop, ya kita jangan bikin coffee shop lagi, ngapain gitu kan. Kita harus makanya kita bikin kayaknya cakep nih kalau misalkan kita bikin hulunya gitu, sedangkan kita kebetulan lagi ditawarin nih gitu. Awalnya tuh kita kalau nggak salah ya kita tuh beli berapa ribu batang kan ya awalnya 1,8 hektar. 1,8 hektar berarti berapa ribu ya kurang lebih kalau nggak salah 1.600 pohon ya kurang lebih. Nah, bayangin bro, waktu itu kita ya 1.600 pohon karena kita kan sudah keseringan ditipu ya. Bisnis-bisnis yang sebelum-sebelumnya kita ditipu nih. Kita saking takutnya
kita nomorin batang satu, 2. Lu kebayang nggak sih 1.600 pohon? Kita kasih kertas-kertas kecil 1, 2, 3, serius bro. Itu ya kita ya udah hujan-hujanan segala macam. Gila bro itu bro. Awal-awal tuh. Karena kita kan nggak tahu itu 1.600 pohon atau enggak gitu kan. Karena maksudnya bro, kalau misalkan kita mau breakdown ke bisnisnya secara visibility tadinya, kita kan harus tahu apakah itu asumsi atau fakta. Betul. Jadi visible-nya benar nggak 1.600? Jangan sampai 1.600 itu ternyata kita kali dengan 2 kilo, 3 kilo. Ternyata hasilnya bukan 1.600. Betul. Pengalinya betul 2 kilo, 3 kilo, tapi kalau ternyata pohonnya ada 400, mati juga bro. Iya benar. Kalau misalkan cuma 1.200, 1.300 kan kita nggak pernah tahu. Seperti itu awalnya. Karena di momen itu kan kita nggak paham bahwa sebenarnya pohon kopi nih, kita lihat ini tuh efektivitasnya berapa kilo sih, atau ini tuh produktif atau enggak, kita kan nggak paham. Makanya cara yang paling mudah kita pakai adalah benar nggak fakta bahwa itu 1.600 pohon betul ada. Ada. Dan pohonnya kan umurnya kan udah cukup untuk langsung panen gitu kan. Gitu. Pada saat itu umurnya berapa tahun? Berapa pohonnya? Kurang lebih 5 tahunan deh. 4-5 tahunan. 4-5 tahunan. Gue pikir tuh lu nomorin biar bisa gampang dipanggilnya. Nomor 10 gitu. Dan itu kita tuh sampai ratusan ya, ratusan. Udah gitu nggak sanggup. Nggak sanggup dah. Terus akhirnya setelah lu udah ngelihat itu ada 1.600, berapa tadi? 1.600. Terus kalian beli apa lagi? Langsung decide beli, terus mulai belajar pengolahan atau gimana? Ya, setelah memang kita tahu bahwa faktanya seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah kita pelatihan bro ke Puslit Koka. Ambil pelatihan 2 minggu saat itu. Ya udah mulai cukup paham, karena sebelum pelatihan juga ambil nunggu jadwal, kita ngobrol-ngobrol sama yang lainnya. Itu kurang lebih proses 3 bulanan lah sampai bener-bener kita beli produk si kebun itu. Terus akhirnya lo nanam lagi di situ, ada bibit yang lo tanam juga? Ya, dan akhirnya memang lebih besar ke ekspansi sih. Ekspansi karena banyak tawaran-tawaran miring gitu. Tawaran miring gitu ya. Akhirnya sikat. Tapi emang kalian berdua ini emang basicnya di coffee atau gimana? Jadi awalnya memang kita banyak sih, kalau mau diceritain mungkin ya 10 bisnis yang pernah kita lalui itu macam-macam, ada di kuliner, ada di forex pernah. Jadi MLM sering. MLM banyak banget sih. Nah dari situ akhirnya ketemu di kopi, dan akhirnya kenapa kita bisa sekarang di properti juga karena kopi. Betul. Karena sering ditawarin lahan. Betul. Karena sering ditawarin lahan. Karena kita sudah terkenal nih, maksudnya kan kita caplok lahan kan. Akhirnya banyak orang-orang yang mungkin image-nya kalau mau nawarin lahan nih ke ini aja nih, tapi nawarin itu lahan-lahannya itu yang memang bukan buat kebun. Kita tanya, ini harga berapa? Harga sekian misalkan. Kita kan tahu, nggak mungkin dong ini buat kebun kopi. Ya Pak, ini memang buat perumahan, katanya. Dari situlah kita mulai si propertinya. Balik ke yang si kopinya ini, challenge apa nih yang so far? Berarti kalian udah berapa lama ya? Sampai tahun 2014 kita mulai. Berarti 6 tahun. Selama 6 tahun ini, challenge terbesar di hulu, apalagi di coffee industry, apa nih? Ya, yang menurut cuaca ya mungkin ya. Soalnya 2015, 2016 itu kan Bandung itu kan hampir 2 tahun full hujan tuh. Wah, itu udah produksi kacau balau tuh di situ. Akhirnya kita mutusin di situ, kita sempat vakum. Kita sempat vakum karena percuma kita keluar uang terus kan selama setahun itu. Tapi tidak ada hasil. Dan 2016 itu kita masuk properti. Dan itu, ya betul. Karena di 2016 itu kasarnya bukan cuma produksinya aja yang ngedown, tapi pohonnya pun rusak. Karena cuaca itu ya? Karena cuaca. Kita udah nggak bisa apa-apa. Secara, kalau misalkan di SWOT-nya itu, di trade-nya itu, kalian harus benar-benar risk management bla 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 itu harus terukur banget tuh? Betul. Dan kalau soal hulu, cara ngukurnya gimana sih? Kalau boleh tahu? Kalau di hilir ya, contoh ya, maksud gue apa yang gue doing di hilir, di sekitar gue
banyak demo nih atau apa nih, oh nih gue udah bisa predik, gue udah bisa analisis, oh kalau misalkan demo salesnya kayak gini, gue doingnya kayak gini. Nah kalau lu kan bermain di alam nih, risk management kalian apa? Mungkin kalau dulu kita lebih ke SDM kali ya bro ya. SDM ya, karena kan kita benar-benar harus, karena kita juga belajar waktu itu, kita kan juga jangan sampai petaninya juga ya gimana lah gitu kan, makanya kita benar-benar cari petani juga yang benar-benar kita ajarin, kita yang sesuai visi misi kita, gitu ajarinnya, karena ya masing-masing SDM dari setiap daerah kan pasti punya watak yang berbeda. Itu sih sebenarnya yang paling PR banget ya di SDM sih. Tapi bro, menurut gua ya, kalian jangan takut bermain di alam kalau kata gua. Kenapa? Karena kalau lu survei harga kol nih, kalau lu tahu kan sayuran, tahu. Di kebun itu harganya cuma 2.000. Satu kepala itu 1 kilo. Waktu lu masuk ke pasar itu naik mungkin sampai 4.000. Apalagi kalau dia di ini ya, dia di apa ya, kayak itu udah. Ya, itu dan lu tahu harga 4.000 yang lu beli itu sebagai konsumen, petaninya cuma dikasih 1.000 bro. Jadi maksud gua, kalau lu memang punya inovasi, bisa menguasai hulu sampai hilir, lu nggak usah takut sama alam, karena maksud gua range-nya lu nggak akan dapet dari bisnis apa juga. Bener nggak sih? Lu jualan misalkan retail, warung, buka toko gitu ya, lu range kan bisa dihitung persentase lah. Kalau ini kan udah ratusan persen bro, lu main di alam. Benar. Karena memang konsumen, yang gue tahu adalah konsumen menghargai kegagalan lu, potensi untuk risk kegagalan itu. Jadi memang dihargai itu semua bro. Terus selain itu ada lagi, maksudnya yang challenge kalian selama 6 tahun ini selain alam, manusia tadi culture-nya ya, SDM-nya. Yang jelas SDM sih, alam itu yang pertama. Alam kita nggak bisa lawan lah, itu hal-hal yang nggak bisa kita lawan. Yang kedua SDM, karena memang kebanyakan pendidikan di Indonesia, kejomplangan pendidikan tuh ya, gua akhirnya merasakan bahwa pentingnya pendidikan itu saat gua masuk ke kebon. Karena sama. Wow man, lu lihat di kebon kayak orang aja makan daging setahun mungkin cuma 5 kilo kali bro. Paling cuma waktu lebaran aja. Jadi kejomplangan pendidikan, cara kita berkomunikasi, kejomplangan ekonomi itu sangat kelihatan di kebun. Gitu. Jadi karena kejomplangan itu yang sebenarnya notabene-nya bukan kesalahan mereka, cuma maksudnya jadi kebawa ke cara berkomunikasi itu jadi sulit gitu, gapnya jauh. Gapnya jauh. Bahkan kita ngomong sekarang begini, kita pengen struktur kerjanya A, B, C, D, E. Nanti setelah kita pulang tuh hilang udah. Iya betul. Jadi struktur kerja itu tuh mereka nggak ngerti kenapa harus A, kenapa harus B. Soalnya dari mindset aja kan udah beda. Benar. Mindset udah beda. Cuman seru sih. Seru banget. Udah makan asam garamnya nih kayaknya. Yang kedua tuh kan tadi SDM. Yang ketiga mungkin lebih kayak lingkungannya, politiknya. Karena mau nggak mau kita ngomong kopi nih, komoditas ekspor, komoditas dunia, tetap ada politiknya bro. Jadi tantangan kalau mau digeneralisasikan itu mungkin top 3 poinnya lah. Politiknya juga lu nggak bisa lawan. Dan di top 3 itu apa yang udah kalian coba atau apa yang udah kalian doing gitu di situ? Kalau alam susah lah. Kalau alam ya dari SDM sama politik. Kalau SDM sih sebenarnya kita punya sistem pemanenan. Kita ada sistem penilaian di setiap kali panen itu, sama spesifiknya di panen ya bro. Waktu kedatangan dinilai, waktu kedatangan dan sampai berapa lama nanti dia di scoring. Terus yang kedua dari berat dia memetik hari itu berapa itu dinilai. Yang ketiga dari tadi beratnya. Yang ketiga itu adalah kualitasnya, apakah masih ada biji hijau, yang kuning setengah matang gitu, itu dinilai. Sama yang keempat attitude-nya dia sendiri. Empat prinsip ini dinilai, dijadikan sebuah scoring. Nanti di akhir panen itu bakal ada juaranya.
Kita poin. Ya. Nah juaranya itu kita budgetin untuk juara satunya biasanya untuk umroh atau sampai juara terakhirnya juara 10-nya kita kasih TV. Oh gitu. Supaya dia ngejar dan maksudnya ada kebanggaan. Ada kebanggaan karena fisiknya kelihatan bro. Iya. Daripada kalau misalkan kita kasih duit berupa insentif, menurut gua itu jadi sesuatu yang hilang aja. Iya. Gitu. Jadi mereka punya kebanggaan terhadap gua kerjanya di perusahaan ini loh gitu. Ini lihat nih, gua punya ini, punya itu gitu. Karena TV mau dijual berapa sih harganya gitu kan. Iya. Jadi lebih benar-benar benefit yang lo kasih ke mereka. Ya, benefit itu kan menurut gua kayak ada dua. Either itu uang sama fasilitas manfaat lah. Dan memang prinsip kita sih dari dulu juga kalau misalnya kita kan nyebutnya bukan pegawai tapi kan lebih ke partner ya maksudnya. Kayak gitu-gitu kita tuh sebenarnya kan kebanyakan orang bilang bahwa reward pasti ada punishment kan. Nah kita coba hilangkan punishmentnya karena kita percaya bahwa kalau seseorang udah kita reward nih, kita hargai, yang gak usah kita kasih punishment lagi gitu. Betul kan? Itu menurut kita sih selama ini yang masuk ke visi kita secara tidak langsung, visi misinya ke sana karena nanti semakin lama orang-orang tersebut bakal tersaring kan dengan sendirinya. Nah sisanya itu bakal menjadi sebiji sama kita, gitu kan. Makanya dari itu dari dulu sampai sekarang kurang lebih tim kita itu aja. Karena seleksi alam tersebut loh. Kebanyakan kan orang reward punishment gitu kan. Kalau kita sih punishmentnya kita hilangkan. Dan sebisa mungkin kita memberikan reward yang buat mereka non achievable. Mereka untuk berjuang sendiri ke sana kayak nggak kepikiran deh gitu. Itu makanya mereka kejar. Contohnya kayak tadi kan umroh gitu kan. Maksudnya kan kalau untuk di kebun itu kan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang mimpi kali ya. Mimpi itu rukun agama rukun Islam. Itu benar. Kan. Jadi kita coba, ayo loh kalau di sini itu bukan apa-apa, ini kan buat kejar mimpi lu juga gitu. Iya. Dan gimana cara kalian buat ngontrol? Nah, itu juga agak membingungkan, tapi kita sih dari kemarin sudah bikin jadwal. Misalkan kita giliran saya nih hari ini. Nanti hari ini Andri misalkan ke kebun. Gitu kalau untuk kontrol. Berarti benar-benar karena jarang banget ya. Kalau menurut gua kayak orang kota, apalagi seumuran kita gini, dan lu mau touch langsung gitu ke dari partner lu partner lu, apalagi ke petani itu gue bilang kayak sangat jarang sih. Dan dari kebun tadi kan kalian masuk ke dunia properti. Nah tadi kan asal muasalnya kan karena kalian main kebun inilah yang tadi kan kalian yang ceritain tadi. Apa yang kalian lihat dan juga apa sih yang buat kalian stay sampai detik ini di properti? Nah sebelumnya menanya dulu nih bro. Menurut gue Ical nih maksudnya properti itu kalau misalnya kita disandang dengan papan itu kan pasti kebutuhan sebenarnya primer kan gitu kan. Tapi kebanyakan orang itu melihat bahwa properti itu kan tersier. Betul kan? Nah properti kita sasarnya itu kebutuhan primer. Jadi kita itu masuknya itu properti yang bisa dibilang middle lah, kelasnya middle. Betul. Di sana. Nah, kenapa tuh? Apa tuh yang kalian lihat dan juga kenapa sih kalian masih stay sampai saat ini gitu? Di properti? Yes. Karena gini, 2016 kita terjun ke properti. Tadi kan gue udah bilang bahwa kalau kita kan punya prinsip sebagai problem solver kan. Nah, kita lihat bahwa kebanyakan millennials itu anak-anak muda di Indonesia itu hampir tidak punya rumah atau mungkin tidak punya kesempatan untuk membeli rumah. Kenapa? Karena DP-nya besar gitu kan, ribet segala macam gitu kan. Dan mungkin selama ini kebanyakan besar itu anak-anak muda berpikir bahwa kayaknya gue belum pantas deh buat punya rumah sendiri atau gue belum siap buat punya rumah sendiri. Sedangkan gaya hidup aja anak-anak muda sekarang kayak gimana sih? Betul nggak sih? Satu, kedua ketika ditanya
lu kerja udah beli apa, pasti jawabannya mobil lah, gaya hidup apalah, yang konsumtif segala macam. Nah kita tuh beranjak dari sana. Gimana caranya sih? Gimana caranya kita bisa menyediakan produk yang memang kaum millennials itu tidak terpikirkan. Kita bikin rumah yang mudah, murah, dan memang semua orang bisa beli. Gitu awalnya. Dan terus apa yang buat kalian masih stay di sini di dunia properti, Mas? Properti itu banyak orang yang kaya dari properti dan banyak orang kaya main properti. Jadi itu tuh target untuk orang, lu kalau udah financial freedom nih, ujungnya banyak yang di properti, atau lu untuk menuju financial freedom dari properti kendaraannya. Lah terus kenapa gua harus ninggalin targetnya orang gitu? Gua merasa bersyukur di saat orang lain harus berkecimpung dulu di dunianya yang lain, di industrinya yang lain, pekerjaannya mereka untuk akhirnya masuk di properti. Gua bisa dapat ke level itu justru dari kendaraannya properti, industrinya gitu. Dan menurut gua properti itu industri yang menurut gua masih masih top industri lah. Kalau lu lihat kayak perkebunan, perkebunan pertanian, perikanan, properti, pertambangan, itu kan top bisnis gitu kan. Nah kita sih pengennya nyasar ke industri-industri yang kayak gitu. Berarti nextnya apa yang akan kalian lakuin? Kita nanti main kebun udah nih, properti udah. Apalagi nih, kebun ini nih. Kita bulan kemarin baru survei ke Manado, lihat perikanan sih bro. Perikanan di sana, dan perkebunan juga bulan 11 nanti kita mau launching kebun jeruk dekopon. Siap. Jadi memang harus ada diversifikasi dari produk juga kan di perkebunan. Betul. Nah mungkin yang kita lagi pengen greget nih, kita pengen perikanan itu, industri perikanan, karena Indonesia tuh bisa kalah dari sektor misalkan daging sapi nih. Kita kalah, udah jelas kalah sama Australia. Tapi kalau di perikanan bro, satu dunia Indonesia menang bro. Iya benar. Gitu. Rencananya kapan nih yang perikanan? Mau apa nih? Secepatnya lah. Kalau sudah siap. Nah ini kan industri yang beda-beda ya. Kalau menurut gue ya, kayak kalian main kebun, kayak main properti, main ikan. Ini sebenarnya kalian tuh pengen ngapain sih? Ben banget. Pengen duit loh. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tuju, biar kayak ya para mantan yang ada di rumah tuh melihat ya kayak mungkin kalau banyak orang mungkin sebelum ngeliat konten ini gitu ngeliat kayaknya itu mimpi deh, gue main ini, gue main itu. Nah makanya sebenarnya itu kalau misalkan emang kalian berpikir ke sana, sebagian besar berpikir seperti itu kan. Makanya kita harus berpikir dari sudut pandang yang lain. Gitu, karena prinsip kita itu kalau misalkan kita melirik bisnis yang tidak dilirik orang lain, itu justru punya potensi besar. Karena yang gue heranin menurut gue itu bukan out of the box yang lu berdua lakuin, no box. Kayak begini deh. No box ya. Kayak sekarang orang-orang itu kan dari pesisir misalkan, dari samping-samping mereka pindah ke kota kan, karena berpikir bahwa kota itu buat ajang cari rezeki, betul nggak sih? Betul banget. Sedangkan saya sama Andri berpikir kebalikannya, justru kita harus ke pinggir. Benar. Karena di pinggir itu jauh lebih banyak potensi yang ada di situ. Wah nih benefitnya banyak banget ya. Ya betul. benar. Betul kan? Sebenarnya ya dari sudut pandang dan mindset aja sih bro sebenarnya. Kalau dari gue sih, kita selalu dididik sama doktrin baby boomers yang bilang bahwa kalau lu kerja, lu harus fokus, bener nggak? Betul. Nah maksud gua, industri sekarang tuh tidak bisa menuntut kita dengan mindset yang seperti itu. Industri sekarang tuh lu sangat dituntut untuk diversifikasi kalau kata gua. Karena lu lihat deh, banyak banget industri yang hype, terus tiba-tiba mati. Nah maksud gua, kenapa akhirnya kita buka berbagai segmen, karena mungkin
visi kita kayak, bukan visi sih sebenarnya, kayak skill kita mungkin bisa dibilang skill, tapi ya lebih kayak apa ya, kita mencari industri ini butuh apa sih gitu. Oke. Jadi kita problemnya apa sih? Problem solver gitu. Kita tetap balik lagi apa sih sebagai industri? problem solver. Gitu. That's why kenapa kita sangat tertarik ditawarin industri ini, dan penawaran yang masuk ke kita pun banyak kok yang nggak jadi, bro. Oh gitu. Tapi udah kalian lakuin, udah lu berdua lakuin gitu? Ya at least sampai survei market kayak akhirnya survei gitu segala macam. Akhirnya pengambilan keputusannya enggak deh, kita nggak ngambil kerjaan ini gitu. Itu pun banyak. Jadi nggak semudah itu. Maksud gua di saat kita sama kayak nyari tanah lah, bro. Iya. Kalau lu mau jadi developer yang sukses, lihat tanah sebanyak-banyaknya gitu, karena hukum peluang udah nggak akan bohong. Udah nggak bohong sih, dapat satu tanah yang emas gitu. Iya. Probabilitas itu selalu ada, pasti ada. Hukum peluang itu pasti ada. Jadi makanya kalau yang tanya kenapa mencelok ke sana sini, karena pertama pemikirannya gua harus punya skema grup yang diversifikasi pekerjaannya bagus, dan yang kedua gue punya hati untuk ngebangkitin anak-anak muda di berbagai segmen, di berbagai bidang industri gitu. Oke, mau ngebangkitin gitu. Dasarnya maksudnya kenapa lu berpikir kayak gitu? Pasti ada something nih di behind nih. Sampai lu, menurut gue ya, kalau orang udah berpikir kayak yang tadi lu bilang, oh gue pengen ngebangkitin anak-anak muda nih, berarti menurut gue kayak ada experience, bad experience yang lu alamin. Karena gini loh, kalau kepikiran kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, saya pernah ketemu sama orang yang memang udah di atas lah. Oke. Maksudnya saya nggak tahu di atas langit. Di atas langit memang selalu ada langit. Tapi menurut saya dia udah di atas. Dia tuh ngasih nasihat ke saya seperti ini. Kalau lu memang mau naik ke atas, lu mau ngapain? Tanya. Karena gua aja bisa dibilang gua udah di atas nih. Dan di atas itu nggak ada siapa-siapa, bro. Terus lu mau ngapain katanya di atas? Jadi dia ngasih nasihat ke saya, daripada sekarang lu sikut-sikutan, udah nggak zaman, gitu kan? Soalnya lu sikut-sikutan, lu nyampe di atas, nggak ada siapa-siapa di atas katanya. Lebih enak kolaborasi aja sekarang. Lagian zaman sekarang kolaborasi, bro. Bener nggak sih? Brand-brand yang edan-edan kan, Nike, Dior collab, jadinya boom, betul nggak sih? Supreme, Oreo collab, boom. Nah kita tuh pengen, kenapa kita mau bangkitin anak-anak muda? Yuk kita collaborate semua, kita kolaborasi. Lu punya ide apa? Gua punya ide apa? Out of the box digabungin kan jadi sesuatu yang amazing menurut gua, gitu loh. Yang tidak mungkin orang-orang pikirkan, gitu. Kalau boleh tahu, cara kalian buat ngerunutin si problemnya itu dari mana sih caranya? Ada formula khusus kah? Atau ada observasi atau analisa khusus kah? Ya? Atau it's all about accounting? No, accounting tidak sih. Atau memparadokskan bidang-bidang gitu? Mungkin kita lebih up to date aja kali ya. Kita sering baca buku, ada buku-buku baru apa, ada misalkan ada ilmu-ilmu apa, kita coba lihat nih. Kita kan tidak menutup kemungkinan, kita kan benar-benar open minded nih. Gitu. Jadi apa, kadang-kadang kan kita juga ketemu orang baru, sering banyak cerita, sharing sekalian. Ya akhirnya terbentuklah yang mungkin orang kata feeling kali ya. Jadi terbentuk feeling kali. Dasar mindset itu penting sih, bro. Dasar mindset ya sangat penting. Di saat kita bisa berpikir dengan pola struktur berpikir yang benar, kayaknya kita memandang sebuah materi itu lebih mature kali ya. Ada lebih positifnya. Iya, betul. Jadi memang relasi lu, jam terbang lu ketemu orang itu menurut gua satu modal yang cukup butuh lah kita. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalian akan jawab satu-satu ya. Menurut lu, penting nggak sih gagal? Sorry bro. Penting nggak sih gagal? Penting nggak sih untuk gagal? Menurut gua ya. Iya. Kalau kata gua, gagal itu adalah sama kayak kita nyari tanah, hukum peluang. Jadi gua justru adalah orang yang mencari kegagalan. Situ. Gua harus chip in di satu bisnis. Misalkan gua pengen main
industri pakaian nih. Oke. Gua membulatkan tekad untuk masuk ke industri pakaian itu untuk apa? Mungkin untuk gagal. Wow. Kenapa? Karena di saat gua gagal, nah gua lebih dekat nih sama bisnis gue yang berhasil. Oke. Jadi gua justru adalah orang yang gagal seeker loh. Gagal sih. Mencari kegagalan. Mencari kegagalan. Oh iya. Berarti gua gawat banget ya pacaran sama dia. Dia mencari kegagalan cuy. Kalau buat lu gimana tuh? Kalau menurut gua sih sebenarnya balik lagi ya. Menurut gua itu kegagalan itu mungkin kalau prinsip hidup gue kan change your thinking, change your life. Jadi gue itu selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda sebenarnya. Kalau misalkan gagal, ini gagal gara-gara apa? Itu kan pasti ada sesuatunya yang membuat itu gagal. Nah, gagal itu menurut gue sangat-sangat perlu sih. Karena kalau misalkan kita tidak gagal, itu malah aneh kayaknya. Harus kata hal yang salah itu kayak itu. Lu stay, berarti kan lu stay. Betul nggak sih? Ya, ketika betul, lu gagal, lu stay gitu. Nah, kebanyakan orang ya gagal, stay, ya udah. Berarti mereka berpikir bahwa kayaknya bukan passion gua di sini. Gitu kan. Iya. Ya, kalau gua berpikir sih gagal itu sangat perlu. Tapi ketika lu gagal, coba deh lu ubah cara berpikir lu. Dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena ya balik lagi, change your thinking, change your life. Gitu. Gokil. Ada pesan nggak buat yang di rumah? Ya kalau buat para penonton podcast ini, maksudnya kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat langkah kalian terhenti. Ya kalian harus tetap berjuang karena kalian nggak akan tahu keberhasilan kalian tuh ada di langkah berapa gitu. Dan menurut gua ya relasi ide bisnis itu keluar di saat kalian memang mencari. Dan kalian nggak akan tahu gitu kapan kalian mendapatkan itu gitu. Gitu aja sih kalau dari gua. Kalau dari saya itu peluang atau kesempatan datang itu percuma kalau kalian udah siap. Jadi dari awal lebih enak lu siapin diri lu dulu. Ketika lu siap, ketika lu ada peluang, ada kesempatan datang, lu tahu bahwa itu peluang. Jadi ketika kita kan dalam hidup mencari momentum, betul nggak sih bro? Iya, benar. Pasti cari momentum. Kenapa di saat ketika momentum itu dapat, kita kan bisa nge-boom ke atas kan? Nah, tapi ketika momentum itu datang, kita belum siap, apakah kita tahu itu momentum kita? Kan kita nggak pernah tahu. Iya betul. Jadi menurut gua sih, ya siapin aja. Dengan cara apa? Siapinnya gagal aja nggak masalah. Lu gagal kan lu tanpa siap kan? Ketika lu siap, peluang datang, kesempatan datang, lu udah tahu itu kesempatan lu. Tinggal lu sikat, betul nggak sih? Siap. Mantap dah nih, gokil. Oke, sekian dulu bro. Kayaknya gue rasa gue mau ngomong 2 jam sama lu pada kayak masih bisa deh. Cuma kita harus udahin dulu. Poinnya gini, semakin banyak masalah, itu menurut gue semakin banyak cuan. Gue Faisal, pamit dulu diri. Thank you bro.